masjid dibikin bersih, harum, rapi, marbotnya jangan cuek, jangan jutek atau bahkan galap, ya kan? Jangan dikunci gitu kan. Justru kemudian kita jangan senang, jangan bangga ketika kas masjidnya itu banyak. Baik, selanjutnya tadi sudah kami spill sedikit ya, ini penjelasan kaitan dengan pilar masjid. Jadi pilar masjid itu ada 4 ya. Yang pertama Baitullah, kemudian yang kedua Baitul Quran, yang ketiga Baitul Mal, dan yang keempat Baitul Muamalah. Yang pertama kita bahas Baitullah. Apa itu pilar Baitullah? Jadi rumah Allah ya. Baitullah itu berarti intinya adalah bagaimana kita bisa membuat masjid itu tempat yang nyaman bagi jamaah untuk melakukan ibadah di dalamnya, beribadah kepada Allah. Jadi masjid itu tempat yang nyaman bagi jamaah untuk ibadah kepada Allah. Itulah pilar Baitullah. Maka apa? Bagaimana tuh program-program ataupun cara-cara yang bisa membuat masjid itu nyaman? Apa aja? Masjid dibikin harum ya. Masjid dibikin wangi, ya wangi sama harum sama kali. Ya, masjid dibikin bersih, harum, rapi. Terus marbotnya jangan cuek, jangan jutek atau bahkan galap, ya kan? Udah melebihi helder gitu kan? Ya, ngelihat orang dikit udah udah digonggongin gitu ya, astagfirullah. Intinya gitu. Itu juga bagaimana cara agar masjid itu nyaman, ya kan? Jangan dikunci gitu kan. Jamaah mau sholat kan kita nggak tahu kondisi seseorang. Memang sholat tepat waktu itu akan lebih tinggi nilainya. Tapi kan ada juga orang yang mungkin di jalan sedang belum bisa langsung ke masjid dan lain sebagainya, atau cari masjid belum dapet ya, kemudian sholatnya nyusul ya kan, baru bisa sholat jam 8 misal, jam 9 sholat isya, mau ke masjid malah masjidnya tutup ya kan, terus bingung lagi mau sholat di mana. Jadi itulah, kita harus kemudian juga wujudkan bentuk masjid yang nyaman ya. Jadi kita mau sholat di dalam oke, ya kan, tenang, terus harum wangi, karpetnya lembut gitu ya, bukan karpet yang bau kaos kaki gitu kan, mohon maaf. Terus apa lagi? AC misal ya, kalau memang lingkungannya lingkungan panas, nah kita gimana caranya biar masjid itu adem ya, mau dipasang blower kek, mau dipasang kipas kek, atau AC ya kan. Nah, itulah bagaimana kita mengelola masjid dari sisi Baitullah, sehingga ketika jamaah itu sholat di dalam ya, kalau masjid itu nggak nyaman, bisa jadi dia cuma sekedar sholat, habis itu langsung pergi, bahkan nggak doa can ya kan, karena udah nggak nyaman, gerah atau bau. Tapi kalau nyaman, bisa tambah doa ya, dia ngelihat Quran jadi tadarus ya, atau bahkan dia justru bermukim dulu misal, karena memang perjalanan jauh kan, jadi banyak pintu amal yang terbuka ya. Dan itu nanti pahalanya siapa? Ketika ternyata jamaah menambah amalan-amalan yang dilakukan di masjid, pahalanya semua orang yang ikut dalam pengelolaan masjid ya. Pahalanya marbot yang ngebersihin, pahalanya DKM yang memberikan fasilitas itu, pahalanya donatur yang menyalurkan ziswafnya ke masjid itu, ya kan? Ya harapannya kan jadi pahala jariah. Kita hidup nyari apa sih? Nyari amal ya, nyari bekal buat nanti di akhirat. Jadi ya itu, maka pilar Baitullah itu juga harus terap di awal ya, fungsi utama Baitullah harus terap. Kemudian yang kedua Baitul Quran.
maka masjid harus menjadi pusat pendidikan Quran atau pusat meninggikan Quran. Nanti konsep atau program prakteknya seperti apa ya? Mulai ada kajian-kajian, ya kan? Ya. Bisa kajian tafsir, bisa kajian ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja, ya kan? Ya, kajian manula, misal. Ada nggak sih kajian manula? Lanjut usia ada nggak kajiannya? Kayaknya belum ada ya. Tapi kayaknya perlu deh. Kalau potensi manulanya banyak, ya baru diadain. Kalau nggak ada manula, ngapain bikin kajian manula? Terus TPA, TPQ, ya. Dulu yang tahun 90-an anak-anak milenial kalau sore-sore kan biasanya kita suka main di masjid ya. Main di masjid zamannya dulu apa? Lagi viral binder, bawa binder. Ya nggak sih? Apa saya dong? Terus bawa gambar-gambar yang bisa ditukar gitu kan. Tapi sambil TPQ sore gitu. Nah itu ya wadah buat anak-anak, tapi kita ajarin Quran di situ. TPA, TPQ itu juga bentuk dalam menghidupkan Quran di masjid. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketiga, Baitul Mal. Baitul Mal itu berarti bagaimana masjid bisa sebagai wadah untuk pengelolaan maliyah. Makanya kalau orang mau menyalurkan donasi ziswaf, kalau hari ini negara memfasilitasi dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional Basnas ya. Tapi di lingkup-lingkup terkecil itu sebenarnya masjid pun juga mengelola itu seharusnya, karena kan memang donasi dari jamaah sekitar dalam bentuk zakat, infak, sedekah ataupun wakaf, ziswaf itu disalurkan juga oleh masjid. Kemudian masjid seharusnya bisa mengelola itu dan merealisasikannya secara tepat ya. Jadi hari ini pun yang bisa dibilang kurang tepat itu adalah mengendapkan atau apa ya, nyimpen dana ziswaf dari donatur atau muzaki, ya kan? Kita sekarang malah seringnya melihat atau dengar ketika sholat Jumat atau sholat besar Islam gitu ya, diumumkan uang kas masjid ya 20 juta sekian bla 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 gitu, pengeluaran sekian, sisa masih 15 jutaan atau bahkan di atas itu ya. Justru kemudian kita jangan senang, jangan bangga ketika kas masjidnya itu banyak. Kamu tahu nggak, ketika kamu umumkan itu, jamaah kamu itu ada yang sedang kesusahan makan, atau justru di luar sana itu masih ada pemulung yang lagi nyari-nyari botol aqua, atau di lingkungan masjid itu ya itu tadi ada pengemis, pemulung yang kemudian juga dengar tuh saldo masjidnya segitu. Kira-kira gimana tuh? Tepat nggak? Dirasa kurang seharusnya ya. Harusnya kita juga bisa bantu mereka dong dengan uang kas masjid ya. Terus letak amal, realisasi amalnya di mana kalau kemudian uang kas itu ditahan-tahan, hanya diperuntukkan untuk wah ini kita saving segini karena nanti akan pembangunan masjid di sisi sebelah kanan, kita mau tambah misal tambah tower di sana atau mau tambah sisi fasilitas apa yang sejatinya bukan fungsinya yang dicari, tapi kemegahan dari masjid itu sendiri. Nah, itu yang kurang tepat ya. Jadi justru ketika kemudian dana ZIS yang masuk dari muzaki kemudian kita realisasikan dalam bentuk program-program yang baik, ya di situ letak amal pahala jariah bagi si muzaki tadi. Kan ibarat kita mau menyalurkan donasi kita, saya mau infak lah sholat Jumat di sini. Yang kamu cari itu apa? Pahala kan, amal kan. Nah,
kalau dana itu kemudian dikelola dengan baik, disalurkan ke program-program yang memang tadi ya untuk bermanfaat ke jamaah, nah itulah kemudian menjadi amal. Tapi kalau diendepin, terus amalnya di mana? Gitu. Nah, sehingga menjadi satu jargon juga kan di Masjid Jogokarian. Apa dulu yang bikin Masjid Jogokarian terkenal itu apa? Saldo kasnya nol. Saldo kasnya nol. Karena apa? Karena tadi spiritnya realisasi 100% untuk jamaah, untuk lingkungan sekitar. Walaupun pada prakteknya nggak nol-nol banget. Maksudnya gini, ada karena masjid itu Baitul Muamalahnya sudah jalan, artinya masjid punya bisnis yang dikelola sehingga juga mendapatkan profit dari situ. Nah, itu yang nanti juga untuk support. Tapi dana yang sumbernya atau didapatkannya dari ZIS waf dari jamaah itu yang direalisasikan 100%. Itu. Jadi memang sebenarnya kalau berbicara nol atau enggak, ya enggak nol-nol banget, ada profit dari bisnis yang kemudian dikelola secara tersendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah pilar keempat, Baitul Muamalah. Baitul Muamalah tadi ya. Jadi masjid sendiri juga mandiri secara ekonomi. Ya, jadi mengelola muamalah ya. Mengelola badan usaha yang ya tadi dari jamaah untuk jamaah. Ya, contohnya misal kalau di Masjid Jogokarian mereka punya usaha tempat penginapan, ya kan, yang mungkin diperuntukkan untuk orang-orang luar kota yang kemudian misal visit atau apa gitu ya, lingkungan sekitar bisa menginap di situ dengan biaya mungkin lebih murah, ya kan? Tapi nanti pemasukan itu dikelola ya menjadi profit. Atau jualan peci, ya kan, Masjid Jogokarian juga jualan peci. Atau toko muslim, ya busana muslim ada store-nya di lingkungan masjid dikelola oleh DKM, itu juga bisa. Atau program muamalah yang lain ya, yang mungkin kita mau kelola UMKM sekitar misal ya, ada pasar UMKM setiap berapa bulan sekali ya dikelola oleh masjid kemudian disalurkan kepada jamaah juga ya. Intinya bagaimana pengelolaan badan usaha itu juga untuk kemakmuran masjid dan jamaah. Nah, 4 pilar inilah kemudian yang seharusnya bisa dilaksanakan di masjid. Jadi bukan cuma kalau hari ini pilar mana yang sudah tegak? Baitul sama Baitul Quran. Walaupun Baitul Quran nggak semua masjid juga sudah ada. Baitul Mal ada, tapi nggak semua juga. Nah, intinya baru parsial-parsial kan. Nah, tapi gimana kalau 4-4-nya jalan? Dampak seperti apa yang kemudian akan diterima oleh masyarakat sekitar? Akan luar biasa.